Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, berhenti, dan meninggalkan maksiat tersebut, maka hatinya akan cemerlang kembali. Apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah sehingga menutupi seluruh hatinya. Demikian itulah noda yang disebutkan oleh Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Juga sabda baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 20.847, Imam Tirmidzi 1987 dan Al-Hakim 121. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan ikutilah. Bertakwa artinya patuhlah sama Allah dimanapun kita berada, sendiri atau rame-rame. Dan ikutilah selalu perbuatan buruk yang pernah dulu kita kerjakan, dengan sekarang ganti perbuatan baik setelah taubat. Niscaya amal baik itu akan menghapuskannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dan membersihkannya. Karena dialah yang paling berhak untuk mendidik dirinya terlebih dahulu, maka dia menghiasinya dengan adab yang dapat mensucikannya dan membersihkan kotoran-kotorannya. Sebagaimana dia menjauhkannya dari hal-hal yang dapat menodai dan merusaknya, berupa keyakinan yang sesat, ucapan dan perbuatan yang batil. Semua itu jauhi. Kemudian dia menundukkannya siang dan malam, mengintrospeksinya setiap saat, mendorongnya melakukan amal kebaikan dan ketaatan sebagaimana dia memalingkan dan membentengi dari keburukan dan kerusakan. Dan hendaknya dia mengikuti langkah-langkah berikut ini di dalam memperbaiki dan mendidiknya agar ia menjadi bersih dan suci. Yang pertama, selalu taubat. Ya. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan. Ustaz, bagaimana kami memahami perbedaan antara taubat dengan istighfar? Bagaimana memahami ini? Istighfar adalah pengikraran permohonan maaf seseorang hamba kepada Tuhannya. Sama kalau kita salah di kantor, kita bilang maafin saya Pak misalnya. Atau secara tertulis kita mengatakan saya telah melakukan kesalahan, saya mohon maaf gitu. Itu namanya istighfar kalau bahasa agama kita, hubungan dengan Allah. Jadi pengikraran permohonan maaf. Kalau taubat, pengikraran untuk tidak mengulangi. Dua-duanya harus dikomposisikan, disatukan. Jadi kalau kita mengatakan beristighfarlah, artinya permohonan maaf. Kita tahu tidak tahu kesalahan kita, istighfar saja. Gitu kan? Kita lagi jalan di jalan, terus ada orang yang melihat kita. Maaf ya, saya salah jalan ya. Maaf ya kalau saya salah jalan. Mungkin memang itu jalurnya kita keliru, misal. Tidak harus kita buat salah kalau kita beristighfar. Jadi istighfar permohonan maaf saja. Taubat ini tidak beda. Mengikrarkan, mengetahui kalau lagi salah, janji sama Allah tidak mau ulangi. Jadi pernyataan, sikap, ya, tidak akan mengulangi perbuatan salah itu. Nah, kalau kita tulis misalnya permohonan maaf, sekaligus kita nyatakan sikap di situ, kita gabungin keduanya berarti. Jelas ini? Allahu a'lam. Senyap. Rupanya tulisan taubat di atas kepala ini bagus juga. Nah. Baik, taubat maksudnya kata beliau, ini yang paling pertama harus kita lakukan teman-teman. Karena semua kita bisa buat salah. Taubat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa. Segenap artinya semua, tidak terkecuali. Maaf ikhwat dan akhwat, saya ingatkan kalau makan minum tangan kanan ya. Jangan sampai salah. Tangan kiri dari syaitan ini, nggak boleh. Karena ada yang saya lihat masih lupa mungkin ya. Atau mungkin belum faham. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Diambil oleh syaitan itu. Ya. Taubat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya dan bertekad untuk tidak. Ya. Jadi di sini dia membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya. Ini namanya istighfarnya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu dalam sisa umurnya. Namanya taubatnya. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian. Ikrarkan dengan Allah tidak akan mengulangi dosa-dosa itu. Dengan taubat yang semurni-murninya. Jangan pura-pura. Tidak mau kembali, tidak mau kembali. Selesai. Apapun godaannya. Apalagi kalau cuma kata orang, kamu alim ya, kamu berubah. Sudahlah, iya, tidak apa-apa. Sudah berapa kali saya nasihati. Apalagi kalau giuran-giuran yang lebih besar, tidak semua, tidak ada. Haram-haram. Walaupun saya harus mati. Semurni-murninya kata Allah. Mudah-mudahan Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sedikit sini perkataan para ulama teman-teman. Apa makna Rob kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian? Kenapa Allah bilang Allah membersihkan kesalahan kalian? Kenapa Allah bilang menutupi? Apa makna menutupi teman-teman? Kalau ada tulisan di tembok ini, kita ingin ada bedanya. Kita menghapusnya dan kita menimpahnya. Ya. Menutupinya. Tapi kalau dalam gambaran agama berbeda masalah menutupi. Bukan hanya sekedar menyamarkan. Maksudnya diganti dosa itu menjadi pahala. Jadi posisinya tetap sama. Waktunya tetap sama. Misalnya orang pernah berzina di umur 17 tahun. Di posisi ini segala macam dosa. Dia memohon kepada Allah agar dosa itu bukan cuma dihapus. Tapi diganti menjadi pahala. Dan Allah janjikan itu. Allah bisa menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tapi ini tentu difahami secara positif ya. Beliau pernah duduk dengan beberapa temannya sambil berkata, saya adalah orang yang lebih banyak pahala dari kalian. Orang-orang sekitarnya berkata, di zaman khilafahnya beliau, bagaimana bisa Amir Mu'minin? Jelaskan kepada kami, kok Anda mengaku lebih banyak pahala? Dia bilang, karena saya dulu di zaman jahiliyah, orang yang jahat. Banyak dosa. Gitu kan? Sekarang saya taubat. Dan Allah menjanjikan orang yang bertaubat, dosanya diganti menjadi pahala. Sementara kalian lahir dalam keadaan Islam. Sedikit dosanya. Gitu kan? Tapi saya bilang tadi, difahami secara positif. Jangan bilang sekarang saya dosa dulu, baru saya beramal soleh. Karena bisa saja antum pas buat dosa mati. Mana ada jaminannya? Tapi ini keberuntungan saja bagi orang-orang yang mungkin pernah berbuat kesalahan Allah murah marah, mungkin Allah gantikan, bukan mustahil. Tapi tentu juga bukan berarti orang yang tidak buat dosa ini, kemudian dia dalam Islam, sudah dari kecil disuruh hafal Quran, ibadah selalu sholat di masjid. Masya Allah anak-anak kecil kita yang sudah hadir di majelis ilmu. Mungkin kita umur-umur berapa baru hadir di majelis ilmu gitu kan. Saya lihat Masya Allah sekarang cukup banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang hadir ini. Semoga Allah buat mereka istiqamah. Ya. Sampai kadang-kadang saya tablik akbar 3 jam, 4 jam, duduk Masya Allah menulis. Ikutin, saya berpikir bagaimana kalau pada saat mereka sudah balik. Pengaruhnya seperti apa gitu kan. Makanya saya bilang tadi teman-teman sekalian, umur-umur efektif SMP, SMA itu hati-hati. Di situ pembentukan karakter. Dan subhanallah di umur itu dipesantrenkan kalau kita. Kan gitu. Yang kadang-kadang kita anggap pesantren tempat pelarian orang yang tidak lulus. Nah, kalau nggak lulus di negeri, masukin pesantren aja. Nakal, pesantren aja. Jadi kayak pesantren tempat pelarian saja. Mestinya pesantren dulu, tidak lulus pesantren baru lari ke sekolah lain. Orang di dalam diajarin hafal Quran, hafal hadis, sholat 5 waktu. Kenapa malah dianggap remeh ini? Jadi jaga, umur-umur seperti ini efektif sekali. Sayang kalau di situ dirusak. Mestinya di situ mereka berprestasi, mereka hafal Quran. Kita tahu para ulama-ulama kita hafal Quran di umur 12 tahun. Itu tamat SD loh. Hafal 30 juz. Mereka sudah hafal sekian ribu hadis di umur-umur 15 tahun, 17 tahun. Imam Bukhari itu di umur 18 tahun sudah menghafal tidak kurang dari 10.000 hadis. Hadis dan hadis kehidupannya agama gitu. Itu bagus sekali. Ya. Dan itu orang tuanya di sini teman-teman sekalian akan mendapatkan pahala karena berhasil membantu, menutup kesalahan dia yang dulu dia kurang kepada anak-anaknya. Anaknya beramal dia dapat pahalanya.